Salam auditor, kembali lagi bersama saya Khairul Ismam. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai working trial balance, top schedule, supporting schedule, lalu permanent file, current file. Lalu untuk membahas mengenai asersi laporan keuangan, tentang existence dan accuracy dan bagaimana menentukan nilai materialitas yang wajar. Dan terakhir saya akan membahas mengenai jika saya seorang auditor, bagaimana cara mengungkapkan kecurangan yang terjadi di perusahaan klien. Pertama-tama kita akan membahas mengenai working trial balance. Working kertas kerja trial balance neraca saldo merupakan kumpulan dari saldo-saldo akun-akun yang ada di buku besar, seperti saldo akhirnya ya, seperti kas, piutang, lalu untuk liabilitiesnya, utang jangka panjang, utang gaji, utang dagang, ekuitasnya misalnya saham atau laba ditahan dan lain sebagainya. Lalu untuk top schedule yaitu merupakan ringkasan dari pekerjaan yang dilakukan dalam supporting schedule. Angka dari top schedule itu sama dengan working trials balance. Seperti saya contohkan di sini. Ini adalah working trial balance atau neraca saldo kertas kerja neraca saldo. Di sini kan ada neraca saldo. Ini ada kas, piutang, dan lain-lainnya. Di sini ada angkanya debit, ini kredit. Di neraca lajur itu kita mengenal namanya AJP, ayat jurnal penyesuaian untuk akhir tahun ya. Di sini ada debit, kredit, angkanya. Lalu di sini ada hasil atau penjumlahan dari neraca saldo dan AJP, yaitu neraca saldo disesuaikan. Itu ada debit, ada kredit. Nah, di sini ada hasil yang ditemukan oleh auditor. Nah, di sini ada keterangan, dan keterangannya itu seperti apa? Sedangkan pada top schedule itu angkanya sama ya dengan working trial balance. Di sini itu kumpulan dari beberapa akun yang dijadikan satu ya, seperti kas kecil, kas di bank, dan kas-kas setara lainnya. Itu misalnya di sini ada jumlah dari kas atau saldo awal kas. Angkanya bisa dilihat dari neraca saldo ya. Lalu ada AJP, ayat jurnal penyesuaian. Di sini ada saldo akhir ya. AJP di sini itu nilainya harus sama dengan yang di working trial balance ya. Kalau tidak sama itu patut dipertanyakan kinerja dari laporan keuangan atau pembuatan pencatatannya ya. Kalau di sini ada supporting schedule.
sini kita itu akan melakukan stock opening. Nah, di sini nanti akan dapat hasil stock opening. Nah, terdapat selisih ya. Angka di selisih ini akan dikoreksi atau dilihat apakah sesuai atau tidak ya. Nanti untuk angka AJP ini harus sama di working trial balance. Jadi saling berkaitan satu sama lainnya. Kalau WTP ini dengan ini itu sama. Kalau ini itu pekerjaan yang dilakukan atau hal-hal kecil apa yang harus audit lakukan untuk mengecek dari nilai-nilai pada working trial balance ini. Nanti akan kita catat hasil audit itu bagaimana, apakah nilai ini dengan yang ini itu sama. Kalau sama dikasih keterangan, oke. Kalau tidak sama dikasih keterangan bagaimana selisihnya atau apa yang kurang, seperti itu. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai permanent file. Permanent file itu adalah file-file yang nilainya tidak berubah atau terus digunakan untuk proses audit ya. Contohnya seperti akta pendirian, itu kan akan selalu digunakan ya sampai beberapa tahun, atau singkatnya itu nilainya lebih dari 1 tahun. Kalau current file itu data-data atau dokumen yang hanya digunakan pada saat periode berjalan saja atau kurang dari 1 tahun, seperti neraca saldo, buku pembantu piutang, laporan laba rugi, lalu ada ya pokoknya yang nilainya itu atau dokumen itu hanya digunakan pada periode berjalannya akuntansi saja, seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai asersi laporan keuangan, mengenai akun kas ya. Akun kas itu ada bukti penerimaan masuk dan bukti penerimaan keluar. Asersinya yang itu existence ya. Dan accuracy. Ini artinya keberadaan ya. Kalau ini ketepatan. Untuk kas itu ada yang namanya penerimaan kas dan pengeluaran kas. Untuk asisten kita bisa mengecek beberapa hal ya. Pertama, melihat bukti kas masuk dan keluar itu benar ya, atau bukan fiktif, ataupun hanya penjualan atau penerimaan kas yang hanya dibuat tanpa adanya kebenaran transaksi tersebut, seperti itu. Lalu untuk melihat bukti fisik, barang yang dibeli ya. Jangan sampai perusahaan sudah mengeluarkan sesuatu yang barang itu tidak dimiliki oleh perusahaan atau tidak ada. Contohnya membeli mobil dengan harga 50 juta, uang kas berkurang, tapi kita harus memastikan juga bahwa mobil itu memang benar-benar ada fisiknya,
namanya atas milik perusahaan seperti itu dan layak untuk digunakan. Kalau nilainya pun harus wajar. Eksisten itu vouching, dengan cara memperoleh bukti auditnya itu vouching, atau disebut juga dengan penelusuran ya, dari yang laporan keuangan dari yang terbesar. Kita akan mengecek angka yang di laporan keuangan ini yang nilainya anggaplah kas itu bersaldo 50.000 lah. Anggap nanti kita cek di transaksi di neraca lajur, apakah nilainya itu debit kredit pengurangannya itu benar 50.000. Lalu kita lihat di buku besar, nilainya pun harus 50.000. Dan terakhir kita mengecek dari fakturnya atau dokumennya. Dokumennya benar tidak, ada nggak bukti dari penerima atau saldo yang dikasih ini berjumlah itu 50.000. Jangan-jangan cuman ada angka 30.000, 20.000-nya itu fiktif. Berarti bisa dikatakan bahwa terjadi kecurangan. Gitu. Kalau untuk akurasi itu ketepatan ya, melihat nilai yang difaktur atau di bukti penerimaan kas atau pengeluaran kas, itu nilainya harus sama dengan yang dicatat di jurnal, atau harus nilainya pun harus wajar atau tidak berlebihan angkanya, itu sesuai dengan nilai pasarnya. Itu perbandingan yang melihat dari faktur terhadap yang dicatat di buku besar. Jangan sampai kejadian di faktur itu 25.000, sedangkan yang dicatat di jurnal itu 50.000. Berarti kan terdapat kelebihan pencatatan sebesar 25.000. Di situ akan mempengaruhi dari nilai kas tersebut dan mempengaruhi nilai kewajaran dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana menentukan nilai materialitas yang wajar. Pada awalnya kita akan menentukan nilai materialitas awal, ditentukan pada penilaian resiko audit. Contohnya itu kita misalnya contoh total aset ya. Cenden itu 14.000. Lalu menentukan nilai OM, overall materiality, 1% dikali 14.000 dengan 1.400. Lalu PM dengan 70% dikali dari nilai OM 1.400, kalikan 980. Menghitung AM ya, assertion materiality, untuk melihat kewajaran dalam transaksi 3% dari nilai OM.
bagaimana untuk menentukan digunakannya nilai materialitas ini pada saat melakukan substanting test atau tes asersi laporan keuangan. Pertama kita kan menentukan nilai sampel ya, sampel dari contohnya itu piutang ya, akun piutang. Misalnya ada sampel, ada 40 sampel ya. Dari 40 sampel ini kita akan lihat satu persatu sampel pada faktur dengan yang di jurnal. Adakah selisih? Kalau misalnya setiap di faktur atau jurnal itu nilainya selisihnya atau selisih kurang dari 420 itu tidak masalah, oke. Tapi kalau selisih itu lebih besar dari 420 itu patut dipertimbangkan kualitas laporan keuangannya. Nanti jumlah dari yang selisih dari 420 kalau nilainya lebih dari 980 maka dapat dikatakan akun piutang usaha tersebut tidak wajar nilainya. Seperti itu. Kalau tidak wajar, kita bisa melakukan penilaian materialitas ulang. Angka ini kita bisa biasanya tergantung dari kebijakan masing-masing KAP. Kalau bisa diperkecil atau dari 0,5% ini, atau diperbesar ya jadi 2%, di sini menjadi 80%, di sini tetap 3%, seperti itu. Selanjutnya bagaimana jika saya sebagai auditor melihat kecurangan tersebut terjadi? Kita akan mencatat apa yang terjadi atau kecurangan apa yang terjadi. Misalnya memo tidak urut, pengeluaran terus kemungkinan apa yang akan terjadi. Misalnya di sini kemungkinan adanya kecurangan. Untuk keuntungan pribadi. Nah, terakhir itu solusi. Solusinya apa? Kalau misalnya kurang dari 1 juta, itu dapat digunakan melalui pengeluaran kas kecil. Kalau lebih besar dari 1 juta itu harus menggunakan pembayaran cek atau pembayaran giro ya. Tetapi di sini harus dipantau dengan benar. Jangan sampai perusahaan mengeluarkan beban untuk hal-hal yang tidak diperoleh oleh perusahaan atau tidak ada timbal baliknya. Seperti itu. Ya, demikian video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.